Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Nia Mistri. Saudara-saudara, semua orang dalam kehidupannya ingin bahagia. Dan untuk bahagia, orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Masalahnya kemudian bahwa kebahagiaan akan didasarkan pada kehidupan yang berjalan lancar tanpa hambatan, segala sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaannya kemudian yang muncul bagi kita, apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kenyataannya hidup tidak selalu berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Seringkali kita menemui jalan buntu yang membuat kita frustasi. Rasa frustasi bisa saja timbul karena kelelahan. Kelelahan seperti ini. Anda telah menyelesaikan satu pekerjaan, satu tugas, lalu Anda menghadapi tugas yang berikut. Tugas-tugas itu seolah-olah tidak selesai di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam pelayanan, katakanlah seperti itu. Rasa lelah bisa juga muncul karena persoalan-persoalan yang tidak bisa diatasi. Memang ketika kita mengatakan persoalan yang tidak bisa diatasi, kita akan membedakan persoalan besar dan persoalan kecil. Tetapi dalam mengatakan persoalan yang tidak bisa diatasi, saya hendak menunjuk bahwa satu persoalan selesai yang kita anggap besar, tetapi kita tidak lepas dari persoalan yang berikut yang menghadang kita. Kelelahan akan menerpa kita dan rasa frustasi akan menekan kita. Yang berikut berbicara tentang rasa frustasi yang menjadi hambatan dalam kebahagiaan yang kita cari dalam hidup ini adalah ketika kita merasa kecewa. Pernahkah Anda merasakan kekecewaan? Mungkin saat ini Anda mengatakan, saya tengah kecewa. Orang biasanya kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dalam kehidupan ini. Mungkin dia akan mengatakan begini, bahkan Anda mungkin mengatakan, saya telah berusaha melakukan yang terbaik untuk hal ini, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bisa juga orang lain mengatakan, ketika menonton siaran ini, mengatakan hal yang sama tapi agak berbeda. Berulang kali saya mencoba, tetapi semua usaha terbaik yang saya berikan tidak mencapai hasil seperti yang saya harapkan. Frustasi ujung-ujungnya ketika berhadapan dengan keadaan seperti ini. Saudara-saudara, itu berarti ketika Anda mengatakan bahwa Anda mengejar kebahagiaan, Anda mengusahakan segala sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyataan hidup akan menampar Anda dengan keras bahwa Anda tidak akan bisa untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin Anda tertawa sinis, lalu bagaimana? Kita akan melihat bahwa bagi orang percaya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dikejar oleh orang percaya atau yang dikatakan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dalam Filipi 4, mengapa saya katakan kebahagiaan bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita? Orang percaya tetap akan bergumul dalam kehidupan. Dalam kehidupan tidak segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berada tetap menjadi orang yang positif ketika berada dalam keadaan yang negatif di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita? Filipi 4 ayat 4 mengatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah saudara-saudara, ketika di awal saya mengatakan bahwa kebahagiaan adalah hal-hal yang dicari dan dikejar oleh banyak orang. Tetapi syarat untuk bahagia adalah orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan, atau sesuatu dalam kehidupan ini seperti yang dipikirkan berjalan sesuai dengan harapan. Tadi dikatakan kenyataannya tidak seperti itu. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi frustasi dalam kehidupan ini. Saya hendak mengatakan bahwa dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ada perbedaan antara bahagia dan sukacita. Berbicara tentang bahagia, maka kebahagiaan disandarkan pada keadaan, pada situasi. Kalau keadaan aman, situasi aman, tanpa halangan, lancar-lancar saja, orang bahagia. Bahagia juga disandarkan pada apa yang ingin dicapai, apa yang kemudian menjadi kerinduan dari seseorang. Anda merindukan
untuk mencapai hal-hal tertentu dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, dalam kehidupan keluarga. Kebahagiaan diletakkan ketika Anda mencapai apa yang Anda targetkan dalam kehidupan. Bedanya kebahagiaan dengan sukacita. Sukacita tadi dikatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, istimewanya perkataan ini dikatakan oleh seorang rasul yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi ketika dia berada dalam penjara. Ada dalam penjara. Dia tahu bahwa dia segera akan ada di penghujung kehidupannya. Lalu, bukan cuma sekedar di penjara. Kalau orang percaya hidup benar, hidup lurus, mengharapkan diberkati, maka Rasul Paulus dalam kehidupannya yang benar, yang lurus, bahkan berkorban untuk memberitakan Injil. Dia tidak mendapatkan berkat yang seringkali kita pikirkan. Dia ada di penjara karena memberitakan Injil. Ini merupakan hal-hal yang dikatakan tidak baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang mengharapkan melakukan kebaikan dan kemudian mendapatkan hal yang sebaiknya. Oleh sebab itu orang seringkali mengatakan begini, berbuat yang baik, mendapatkan yang baik. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Tetapi di tengah-tengah keadaan itu Rasul Paulus mengatakan begini, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang menjadi pembedaan antara bahagia dan sukacita? Emosi yang nampaknya mirip, sama, membuat orang tenang, membuat orang merasakan kedamaian, tetapi sumbernya yang berbeda. Kalau kebahagiaan letaknya pada apa yang kita capai, pada keadaan, pada situasi, maka sukacita adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri orang percaya yang berdasarkan pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus tidak mengatakan bersukacitalah, tetapi dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dengan kata lain dia mengatakan kekuatan orang percaya dalam menghadapi kehidupan yang betul-betul seringkali tidak bisa dikendalikan adalah kekuatan di dalam Tuhan yang memberikan damai sejahtera, ketenangan berdasarkan kekuatan dan kuasanya yang ada pada diri setiap orang percaya. Sebab itu plusnya atau positifnya bagi orang percaya, bagi Anda dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, okelah kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar karena kita menyadari bahwa kebahagiaan pada akhirnya akan terbentur dengan rasa frustasi karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak selalu berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Tetapi plusnya, orang percaya bisa memiliki kedamaian, ketenangan berdasarkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sukacita dari Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan kuasa bagi Rasul Paulus ketika dia berada dalam keadaan yang sangat tidak ideal, bahkan bagi orang yang kuat sekalipun untuk menanggung beban hidup. Sukacita didasarkan pada kehadiran Tuhan yang penuh kasih, yang membuat dia tetap tenang, bahkan dalam keadaan hidup yang semestinya dalam situasi normal, siapapun yang berhadapan dengan keadaan itu tidak akan tenang. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mencari kebahagiaan di dalam dunia ini, maka sebagai orang percaya kita memiliki prinsip. Kita harus siap untuk menghadapi benturan dalam hidup ini. Kita memang mengejar hal-hal yang baik, dan kebahagiaan adalah hal yang baik. Tetapi kita mengejarnya sambil bersiap untuk menghadapi benturan. Kalau apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, di situ kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan lebih di dalam Tuhan. Karena sumber damai sejahtera kita, sukacita itu tidak berasal dari keadaan yang selalu berubah. Terkadang tidak berpihak pada Anda, bahkan kadang tidak adil. Tetapi damai sejahtera kita, sukacita, kita peroleh
dari Tuhan yang tidak pernah bergeser dari dalam kehidupan kita. Yang Alkitab mengatakan dirinya adalah kasih, dan Anda dan saya adalah objek kasihnya. Kekuatan kasihnya yang memberikan kepada kita kedamaian. Tak sedetikmu kau jauh dariku, selalu kau jaga hidup. Tak sekali kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia. Tak sedetikku kau jauh dariku, selalu kau jaga hidup, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia.
Saudara-saudara, dalam episode Wajah Allah kali ini, mengalahkan raksasa kehidupan, mengatasi frustasi ketika kita mencari kebahagiaan dan kita menyadari bahwa kebahagiaan merupakan sebuah hal yang selalu terbentur dengan kenyataan hidup, bahwa kebahagiaan yang kita kejar berdasarkan segala sesuatu mesti berjalan dengan lancar, tidak bisa kita dapatkan. Maka hal yang kedua untuk mengatasi rasa frustasi adalah kita memiliki sudut pandang yang berbeda atas situasi, keadaan, atau masalah yang tengah kita hadapi. Seperti yang tadi dikatakan di awal, umumnya orang akan mengejar kebahagiaan, dan saya membutuhkan kebahagiaan, Anda pun membutuhkan hal itu. Tetapi bagaimana kalau keadaan itu tidak menjadi sebuah kenyataan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap keadaan atau situasi? Sebuah surat yang saya kutip dari sebuah buku berbunyi begini, dan akan menunjukkan kepada kita bagaimana sudut pandang yang berbeda akan menghalau rasa frustasi kita dan menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita. Mama dan Papa tersayang, maaf apabila saya tidak memberi kabar. Sayang sekali, seluruh peralatan sekolah saya rusak pada malam di mana asrama kami dibakar oleh para demonstran. Saya berada di rumah sakit sekarang, dan dokter mengatakan mata saya akan segera membaik. Ada seorang anak laki-laki yang luar biasa, Bill namanya, yang menyelamatkan saya dari kebakaran. Ia menawarkan saya untuk tinggal di apartemennya yang kecil sampai asrama selesai dibangun. Ia berasal dari keluarga baik-baik, jadi Mama tidak harus kaget kalau saya bilang kami akan menikah. Bahkan karena Mama dan Papa selalu menginginkan cucu, Mama dan Papa pasti akan senang karena Mama dan Papa akan menjadi kakek dan nenek bulan depan. Di bawah surat itu ditulis NB atau catatan. Sebenarnya ini hanya latihan mengarang, jadi abaikan saja. Tidak ada kebakaran, saya tidak di rumah sakit, dan saya tidak hamil, dan bahkan belum punya pacar. Tetapi saya dapat nilai D untuk bahasa Prancis dan F untuk kimia, dan saya ingin meyakinkan Mama dan Papa menerima surat ini dengan cara pandang yang benar. Sudut pandang dalam kehidupan akan memberikan begitu banyak perbedaan. Cara kita memandang situasi atau keadaan akan menentukan bagaimana kita menjalani keadaan itu. Intinya, ketika kita merespons masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan atau usaha, ataupun dalam kehidupan, dalam skop yang lebih luas, cakupan yang lebih luas, merespons masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda atas situasi dan keadaan, pertama-tama pikirkanlah bahwa seringkali sudut pandang kita didasarkan pada apa yang kita lihat, pada situasi yang terjadi, atau pada sesuatu yang dominan dari peristiwa itu. Kita berpegang pada hal itu, atau kita melihat peristiwa yang terjadi dari sudut pandang umumnya orang memandang keadaan atau situasi yang tengah terjadi dalam kehidupan Anda. Contoh surat tadi, anak ini sebenarnya dia mau mengatakan kepada orang tuanya bahwa nilai yang jelek D dan F untuk anak yang tengah berkuliah, merantau jauh daripada orang tuanya, adalah sebuah hal yang lebih baik dibanding dengan dia mengalami kebakaran di kampusnya, lalu dia nginap dengan seorang laki-laki, dan kemudian hamil dan memutuskan untuk menikah, padahal sekolahnya belum selesai. Jadi anak itu hendak menunjukkan gini,
di antara begitu banyak masalah yang bisa terjadi dalam hidupnya sebagai seorang muda yang tengah merantau dan berkuliah, maka nilai D dan F bukanlah sesuatu yang mesti dikhawatirkan atau mesti diperhatikan, tetapi ada hal-hal baik dalam kehidupannya sebagai seorang mahasiswa yang tengah merantau yang masih dia alami. Sudut pandang menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam keadaan yang mungkin sulit bagi kita. Sudut pandang yang berbeda dalam mengatasi rasa frustasi adalah kemauan kita untuk tidak terperangkap pada keadaan, tetapi melihat melampaui keadaan itu, atau tidak terperangkap pada cara-cara yang biasa untuk menghadapi keadaan-keadaan kegagalan, kemunduran, kesulitan. Tetapi kita melihat melampaui semua itu. Ketika berbicara tentang mengatasi rasa frustasi dalam mengejar keadaan hidup yang baik atau kebahagiaan, maka cara memandang dari sudut pandang yang berbeda adalah bersyukur. Bersyukur adalah cara melihat situasi, kondisi, dan keadaan dengan cara yang berbeda. Umumnya orang akan melihat keadaan-keadaan yang sulit cuma di situ saja, dan orang terjebak dalam keputusasaan, dalam bersungut-sungut, putus asa, bersungut-sungut, menyerap energi, membuat orang tidak bisa untuk melihat yang baik yang masih ada dalam kehidupan ini. Berbeda dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain, bersyukur. Ketika keadaan sulit dan orang bersyukur, orang masih bisa kemudian melihat bahwa di dalam keadaan yang sulit itu ada hal-hal baik yang masih dimiliki. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, apa bedanya ketika keadaan itu terjadi? Kita bersungut-sungut dan bersyukur. Dalam pelayanan di penjara, saya menemui salah seorang warga yang ada di situ dan mengatakan, keadaan kami di situ seringkali terjebak dalam keluh kesah. Dia bilang banyak teman-temannya yang mengeluh, inilah itulah. Tetapi dia selalu mengatakan, bersyukurlah, lihatlah yang baik yang ada, yang tengah dimiliki pada saat ini. Tetapi mereka mengatakan, sama saja. Apa gunanya bersyukur? Apa yang membedakan? Katakanlah begitu. Apa bedanya ketika orang bersungut-sungut dan orang bersyukur? Nah, salah satu alasan kemudian orang tidak bisa melihat manfaat dari bersyukur karena bersyukur ini merupakan hal rohani. Nah, seringkali ketika orang ada dalam keadaan yang susah, bertabrakan dengan keadaan yang tidak lancar dalam kehidupannya, maka orang selalu ingin melihat sesuatu yang menjadi sebuah bukti yang sahih, bukti yang nyata, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat pada saat itu, yang dampaknya langsung. Sebab itu bersyukur ketika dikatakan adalah hal rohani, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi sungguh-sungguh camkan lain, bisa dirasakan dalam diri kita. Tetapi orang seringkali mengabaikannya. Karena bersyukur bukanlah sebuah materi yang bisa kita pegang, tetapi bersyukur adalah kekuatan dan kuasa yang menghadirkan dalam diri kita kedamaian dan ketenangan atas rasa frustasi terhadap situasi-situasi yang tidak bisa berubah pada saat itu. Bahkan mungkin 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, tetap akan berhadapan dengan hal itu. Pilihan Anda adalah mengeluh bersungut-sungut, kekuatan Anda hilang, damai sejahtera Anda hilang, Anda tetap di situ dan tidak bergerak, ataukah Anda bersyukur? Sebab ketika bersyukur, maka Anda akan melihat solusi di balik masalah. Ketika Anda bersyukur, maka Anda akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani tantangan yang tengah dihadapi. Ketika Anda bersyukur, maka Anda tengah membentuk diri Anda untuk kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Karena Anda masih melihat hal-hal baik yang ada di situ. Ketika Anda tetap bersyukur, maka Anda terbentuk untuk melihat bahwa di dalam hal-hal yang baik itu, Anda masuk dan berusaha memegangnya dan menjadi orang yang lebih tangguh. Karena menyadari sungguh bahwa keadaan-keadaan yang sulit
tidak menghancurkan, tetapi justru membentuk Anda. Karena Anda masih melihat bahwa di dalam keadaan itu masih ada hal-hal baik yang tetap Anda pegang dalam kehidupan ini. Bersyukur juga menjadi kekuatan dan kuasa dalam kehidupan kita untuk menghadirkan sukacita ketimbang rasa frustasi. Karena ketika kita bersyukur, kita tengah mengalihkan tekanan yang ada dalam diri kita. Tekanan emosi negatif kita alirkan. Sebab ketika berbicara tentang bersyukur, maka pusat rasa syukur kita adalah Tuhan. Dan ketika kita mengatakan, terima kasih Tuhan dalam keadaan ini, ada hal-hal baik yang masih tetap aku miliki. Salah satunya adalah penyertaan-Mu. Ketika kita mengatakan hal itu, maka tekanan kita tengah dialihkan kepada Tuhan. Ini yang dikatakan bahwa setiap orang selalu membutuhkan orang untuk bercerita, untuk mendengarkan tanpa syarat. Dan sebenarnya ketika kita bersyukur, kita tengah mengalihkan tekanan-tekanan itu, bercerita kepada Tuhan, mengatakan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, diakhiri dengan bersyukur. Oh Tuhan, semua kekhawatiran saya, semua ketakutan saya, di atas segala-galanya, saya tetap bersyukur kepadamu, karena Engkau ada di atas segala persoalan dan beban hidup saya. Beda dengan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, orang mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, dan tidak melihat bahwa di balik ini dan itu yang dikeluhkan, masih ada hal-hal lain yang baik yang Tuhan berikan. Bersyukur adalah kita mengalihkan kekhawatiran kita, kecemasan, rasa frustasi kepada pribadi yang kuat, yang berkuasa, yang mengasihi kita, yang siap mendengarkan kita tanpa menghakimi kita. Katakanlah kekhawatiran kita pada Tuhan, diakhiri dengan terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengarkan saya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita menginginkan kebahagiaan. Tetapi ketika kebahagiaan itu kita tidak menjumpainya, karena realitas kehidupan memperhadapkan kita pada jalan buntu, pada benturan, pada tekanan, pada kemunduran, maka sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dan memandang kehidupan ini dari cara yang berbeda, dengan bersyukur, adalah kekuatan dan kuasa untuk mengatasi rasa frustasi dalam kehidupan ini. Selamat berbahagia berdasarkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, bukan berdasarkan keadaan-keadaan hidup yang seringkali tidak pasti dalam kehidupan ini. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya, atas apa yang masih Anda miliki, Anda genggam. Ceritakanlah kekhawatiran Anda pada Tuhan. Dia siap mendengarkannya dan menolong Anda. Kita akan mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini, mengatasi atau mengalahkan raksasa kehidupan, mengatasi rasa frustasi atau putus asa. Saudara-saudara, terima kasih atas dukungan doa saudara-saudara bagi kami, Peniel Ministry. Kami percaya bahwa dukungan doa saudara-saudari tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai ketemu kembali minggu depan. Shalom.